Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Halo student, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan tidak terpengaruh oleh kondisi negara NKRI tercinta ini yang sedang dilanda wabah virus corona. Hari ini tanggal 1 April 2020 kita akan melaksanakan daring untuk materi pembelajaran matematika. Ikuti petunjuk tiap sesi yang akan muncul secara otomatis di Google Classroom. Baru sudah setting waktu-waktu yang sudah tersusun dalam setiap sesi, beserta petunjuk-petunjuknya. Soal yang harus kalian kerjakan ada di dalam video pembelajaran ini. Jadi, simak secara serius dan ikuti tugas-tugas petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui target pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah perbandingan. Kompetensi dasar yang harus dicapai antara lain membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang skala, kompetensi yang harus kita capai antara lain menjelaskan rasio dua besaran yang satuannya sama dan yang satuannya berbeda, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan yang satuannya berbeda. Baik, sekarang kita akan masuk materi perbandingan. Kita merefresh lagi tentang perbandingan ya. Ada konsep dasar yang harus kita ingat dalam perbandingan. Perbandingan dua bilangan A dan B itu boleh kita tulis dalam bentuk seperti ini, A-2B atau dalam bentuk pecahan A per B. Misalnya ada bilangan 3.25, ini menyatakan perbandingan. Atau ada tulisan 3/5, ini juga menyatakan perbandingan. Konsep yang kedua yaitu tentang satuan. Perbandingan dua bilangan A dan B harus memiliki satuan yang sama. Kalau belum sama, ya harus disamakan terlebih dahulu. Kalau misalnya 3 ini dalam satuan meter dan 5 dalam satuan sentimeter, maka harus disamakan. Entah itu 3-nya dibuat menjadi sentimeter atau yang 5 ini dibuat menjadi meter.
diingat kembali tentang tangga ya, tangga-tangga satuan mulai dari kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Bagaimana mengubah satuan ya? Kalau turun itu dikali satu tangga, turun satu tangga dikali 10. Kalau naik satu tangga dibagi 10. Konsep ketiga, bila ada dua perbandingan A dibanding B dan C dibanding D, ya, lihat ini dua perbandingan, ada perbandingan A dibanding B dan C dibanding D, ya, dua perbandingan beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas ini adalah dua bilangan. Nah, dua perbandingan ini memenuhi kesamaan. A dibanding B sama dengan C dibanding D. Maka boleh kita nyatakan kesamaan ini dalam bentuk perkalian. A dikali D harus sama dengan B kali C. Nah, kita ingat lagi penulisan ya, kalau kita ubah penulisan titik 2 ini. A ya, kita hapus dulu. A dibanding B harus sama dengan C dibanding D ya. Nah, lihat A dibanding B harus sama dengan C dibanding D. Ini boleh kita tulis dalam bentuk perkalian. Nah, maka ada istilah perkalian silang. A dikali D, B dikali C. Ini kesamaan. Saya jadi ingat tentang ada siswa, ya bukan dari Unity ya, yang menulis surat dalam lembar jawaban yang ditulis ketika saya memberikan tugas ya. Tulisannya begini, saya tidak tahu apa itu perkalian silang. Ya, ini namanya mengubah dari bentuk kesamaan perbandingan menjadi kesamaan perkalian. Ini persamaan perkaliannya ini diperoleh dari perkalian silang. Ya, sampai di sini saya harap dapat dipahami. Sekarang kita masuk pada jenis perbandingan. Ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga. Saya hapus dulu biar ininya ya. Perbandingan seharga. Bagaimana perbandingan seharga? Teorinya ya. Dua perbandingan X dan Y, X dibanding Y dikatakan seharga dengan perbandingan C dibanding D. Ya, ada dua perbandingan bila memenuhi X dibanding Y sama dengan C dibanding D. Disetara. Kalau perbandingan berbalik harga, dua perbandingan X dibanding Y dikatakan berbalik harga dengan perbandingan C dibanding D bila memenuhi
X dibanding Y sama dengan D dibanding C. Ya, lihat urutan penulisannya. Kalau semula C itu kita tulis di pertama kali, nah dalam kesamaan ini C-nya berada di penulisan terakhir. Ya, jadi dikatakan perbandingannya dibalik, berbalik harga. Sekarang baru akan mengajak kalian memahami perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga. Kenapa ini disebut perbandingan seharga? Kenapa disebut perbandingan berbalik harga? Misalkan diketahui ada dua perbandingan X dibanding Y nilainya 4 dibanding 5 dan perbandingan C dibanding D nilainya 8 dibanding 10. Kita lihat bagaimana hubungan antara kedua perbandingan ini. Kita mulai dari perbandingan 4 dibanding 5. Bila kedua bilangan 4 dibanding 5 sama-sama kita kali 2, akan menghasilkan perbandingan 8 dibanding 10, yang merupakan perbandingan C dibanding D. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perbandingan 4 dibanding 5 seharga dengan perbandingan 8 dibanding 10. Bagaimana dengan perbandingan berbalik harga? Kita lihat contoh. Misalkan diketahui ada perbandingan X dibanding Y nilainya 40 dibanding 50 dan perbandingan C dibanding D nilainya 4 dibanding 5. Bagaimana hubungan 40 dibanding 50 dan 5 dibanding 4? Kita selidiki dari 40 dibanding 50. Bila 40 dan 50 sama-sama kita bagi 10, akan kita peroleh perbandingan 4 dibanding 5. Coba diperhatikan, ini adalah kebalikan dari yang diketahui. Ya, diketahui 5 dibanding 4, sedangkan dari penyelidikan ini kita peroleh perbandingan 4 dibanding 5. Jadi antara 40 dibanding 50 dan 5 dibanding 4 adalah berbalik harga. Sampai di sini semoga kalian paham mengapa disebut perbandingan seharga dan mengapa disebut perbandingan berbalik harga. Sekarang kita akan mempelajari perbandingan seharga dan berbalik harga melalui grafik. Untuk perbandingan seharga, bila dinyatakan dalam bentuk grafik, akan berupa garis lurus. Contoh dari perbandingan ini adalah perbandingan banyaknya bahan bakar dan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer untuk bahan bakar dalam satuan liter. Untuk jarak tempuh 20 km kita membutuhkan 1 liter. Untuk 80 km membutuhkan 4 liter. Untuk
km, 140 km membutuhkan 7 liter. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak bahan bakar yang dibutuhkan. Untuk perbandingan berbalik harga, bila dinyatakan dalam bentuk grafik, akan berupa kurva. Contoh dari perbandingan ini adalah perbandingan kecepatan dalam satuan kilometer per jam dan waktu dalam satuan jam. Untuk kecepatan 10 km per jam membutuhkan waktu 6 jam. Untuk kecepatan 30 km per jam membutuhkan waktu 2 jam. Untuk kecepatan 60 km per jam membutuhkan waktu 1 jam. Semakin tinggi kecepatan, semakin pendek waktu yang diperlukan. Sampai di sini kita mempelajari materi tentang perbandingan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi perbandingan melalui contoh soal. Diberikan soal seperti ini. Bentuk sederhana dari perbandingan 12 cm dibanding 1/1/3 meter adalah A 9 dibanding 1, B 16 dibanding 1, C 9 dibanding 100, D 16 dibanding 100. Perhatikan, ini adalah soal pilihan ganda. Ada hal yang perlu Pak Heru sampaikan di sini, masalah menjawab soal uraian ya, dari tugas yang sudah Pak Heru berikan, kemudian ada submit, ada pengumpulan. Pak Heru memperhatikan jawaban-jawaban kalian. Ada yang perlu diperhatikan dan dicatat, bahwa untuk menjawab soal uraian harus selengkap-lengkapnya. Yang diketahui ditulis, yang ditanya ditulis, langkah penyelesaian dalam line jawaban juga harus ditulis. Yang dicatat adalah setiap langkah penyelesaian. Nah, untuk menjawab soal itu, suatu soal pasti ada step-step langkahnya. Nah, step-step inilah yang perlu dijawab selengkap-selengkapnya. Mencari apa pertama kali itu harus ada keterangannya. Step kedua mencari apa itu juga harus ada keterangannya, dan seterusnya sampai kesimpulan ya. Nah, baru menyadari ini kalian masih belajar, dan coba untuk diulang-ulang lagi, diingat kembali bagaimana langkah untuk menjawab soal uraian. Kembali pada soal. Dalam soal ini ada yang berbeda, yaitu satuannya ya, 12 cm dan 1/1/3 meter. Diingat, dalam menyelesaikan perbandingan, menyederhanakan perbandingan, satuan harus sama. Lebih mudah kita mengubah satuan yang lebih kecil ya. Dalam kasus ini satuan meter kita ubah dulu menjadi sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 2 tingkat, sehingga kita harus mengalihkan
1/1/3 ini dengan bilangan 100. Untuk mempermudah perhitungan, pecahan campuran kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa, sehingga penulisannya menjadi seperti ini. Kita hitung 4/3 kali 100 adalah 400/3. Untuk menyelesaikan 12 dibagi 400/3 ini, diingat lagi kalau pembagian dalam bentuk bilangan pecahan, untuk menghitungnya kita ubah dulu dalam bentuk perkalian dan pembaginya kita balik 400/3 menjadi 3/400. Nah, kita sederhanakan 12 dengan 4, sama-sama kita bagi 4 ya. 12 dibagi 4 3, lalu 4 dibagi 4 1, sehingga kita peroleh 3 kali 3/100, hasilnya adalah 9/100. Jadi jawabannya adalah C, 9/100. Berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 18 hari. Jika pekerjaan itu diselesaikan dalam waktu 24 hari, maka banyak pekerja adalah titik-titik. Ini adalah soal uraian ya. Anggap aja soal uraian karena tidak ada opsi. Dalam menjawab, kita tulis dulu apa yang diketahui, boleh dalam bentuk teks dalam satu baris atau boleh dalam bentuk tabel seperti ini ya. Baru menggunakan bentuk tabel supaya dalam membaca itu lebih mudah. Diketahui waktu 18 hari butuh bekerja 12, waktu 24 hari membutuhkan waktu misalnya X bekerja karena belum diketahui ya. Jadi ini yang X-nya ditanyakan, X banyak bekerja. Bagaimana menyelesaikan ini? Perhatikan kata kunci dari soal ini adalah pekerja atau orang dan hari. Pahami dari dua kata ini, pekerja dan hari. Kata kunci ini menjadi pilihan bagi kita. Soal ini akan diselesaikan dengan cara perbandingan seharga atau dengan cara perbandingan berbalik harga. Coba bayangkan kalau kita bekerja sendiri untuk suatu pekerjaan tertentu ya. Misalnya kita butuh waktu 2 hari untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh Pak Heru. Kita kerja sendiri dibandingkan dengan kerja kelompok. Kita bisa bagi misalnya 5 soal yang diberikan. Kita mengerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, dibandingkan dengan berkelompok dengan 5 orang, misalnya 1 orang cukup mengerjakan 1 dalam kerja kelompok, maka tentunya akan lebih cepat ya. Waktu dan pekerja, semakin banyak waktu, pekerja yang dibutuhkan semakin besar, betul enggak? Nah, semakin banyak pekerja
waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Kita makan satu piring satu orang dibandingkan makan satu piring 5 orang, tentunya akan lebih cepat habis itu makanannya. Nah, ilustrasi itu ya. Jadi ini soal dikerjakan dengan menggunakan perbandingan berbalik harga. Ingat kembali, coba back kembali ya, replay kembali yang sudah Pak Heru jelaskan tadi, bagaimana membuat kesamaan perbandingan berbalik harga ya. Nah, karena ini perbandingan berbalik harga, maka kita boleh tulis 18/12. 18 ini adalah waktu, boleh dibalik ya, waktu dulu atau pekerja dulu, sama dengan X/24. X ini adalah pekerja per 24. Loh, kok tidak 24 dulu ya? Ya karena ini berbalik harga. Kalau seharga ya pekerja di sini pekerja, 18 pekerja juga harus bekerja. Kalau berbalik harga berbeda, harus dibalik. Nah, sekarang kita selesaikan ini agar mudah perhitungan, kita sederhanakan ke angka yang lebih kecil, angka lebih sederhana ya. Ini sama-sama kita bagi 6, 18 dibagi 6 3, 12 dibagi 6 2, ya sama dengan X/12. Sekarang kita menyelesaikan, boleh langsung kita tulis seperti ini. Dari mana kok seperti ini ya? Ini perkalian silang, mengubah kesamaan perbandingan menjadi kesamaan perkalian. Sebelum langkah yang ini, X sama dengan 12/3/2 ini, sebenarnya ada langkah yang perlu dilalui ya. Nah, dengan bentuk perkalian silang boleh kita tulis kesamaan perbandingan ini menjadi 2 kali X sama dengan 12 kali 3. Nah, perkaliannya Pak Heru buat titik ya, supaya membedakan dengan X. Lalu ini kita tulis menjadi X sama dengan 12 kali 3/2. Hasilnya adalah 18. Jadi kesimpulannya memerlukan 18 orang pekerja. Soal berikutnya, dalam suatu lomba, seorang peserta berjalan dengan kecepatan 6 km per jam agar sampai finish dalam waktu 5 jam. Setelah 2 jam berjalan, ia berhenti selama 30 menit karena mengalami kejang otot. Agar mencapai garis finish sesuai rencana semula, berapa kecepatannya? Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Di sini Pak Heru mencontohkan dalam bentuk tabel. Rencana A awal diketahui peserta lomba harus berjalan dengan kecepatan 6 km per jam dalam waktu 5 jam. Step pertama, nah ini ada cerita, dia sudah berjalan dalam waktu 2 jam dengan kecepatan 6 km per jam. Lalu ternyata berhenti
selama 30 menit atau sama dengan 0,5 jam. Nah, di sini artinya ada pengurangan waktu yang seharusnya dilaksanakan ya. Dia sudah berjalan selama 2 jam. Standarnya harus menyelesaikan 3 jam. Tapi karena berhenti 0,5 jam, maka waktu yang diperlukan menjadi 2,5 jam. Nah, perhatikan bagian ini. Stage 2 dan stage 3. Stage 2 adalah waktu yang seharusnya dilakukan setelah menempuh waktu 2 jam. Dan stage yang ketiga adalah waktu yang benar-benar tersisa ya, setelah berhenti setengah jam. Yang ditanya adalah X, kecepatan agar sesuai rencana semula. Perhatikan kecepatan dan waktu ini adalah perbandingan berbalik harga, tetapi ada hal khusus. Sesuai dengan rumus fisika, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan dan waktu adalah perbandingan berbalik harga. Namun dalam penyelesaian boleh kita mengerjakan dengan cara fisika ya, dengan mengikuti rumus fisika. Dari sini untuk menyelesaikan soal ini kita mengerjakan dengan terlebih dahulu menuliskan persamaan 6 dikali 3 kecepatan dikali waktu sama dengan 2,5 kali X. X ini adalah kecepatan yang akan kita cari. Nah, sehingga diperoleh X nya adalah 7,2. Jadi kecepatannya adalah 7,2 km per jam. Baik, berikutnya soal S1. Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 900 km per jam untuk menempuh jarak tertentu dalam waktu 3 jam. Pesawat itu terbang kembali melalui jalur yang sama dengan kecepatan 600 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, soal ini kalian jawab sebagai tugas yang harus kalian kerjakan dan disubmit di antara pukul 11 sampai 12. Silakan dikerjakan nanti setelah waktu diskusi ya. Ini bukan menjadi bahan pertanyaan ya, untuk diskusi. Silakan nanti diskusi buat pertanyaan yang sudah kalian buat sebelumnya, atau mungkin ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Oke, nanti di-cut aja ini. Sekarang kita belajar tentang skala ya. Perlu diketahui skala ini adalah aplikasi dari masalah perbandingan. Nah, kita ingat lagi bentuk umum dari skala adalah 1 dibanding N.
Apa artinya 1 dibanding N? 1 dibanding N berarti setiap 1 cm pada peta atau denah mewakili N cm jarak sebenarnya. Perhatikan, skala memiliki satuan cm. Rumus skala E sama dengan JP per JS, jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Karena S ini adalah 1 dibanding N, nah, maka rumus skala ini boleh kita tulis 1 per N sama dengan JP per JS. Dengan mengalihkan silang, kita akan memperoleh rumus. Dengan mengalihkan silang, kita akan memperoleh rumus JS sama dengan N kali JP. Ingat, N ini bukan lagi skala, tapi nilai dari skala, ya. Dan JP, JS per N. Ini adalah rumus-rumus yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan skala. Pengembangan rumus berikutnya untuk skala ada luas sebenarnya. LS, luas sebenarnya sama dengan N kuadrat kali luas pada peta. Ingat, untuk menghitung luas, N-nya dikuadratkan. Untuk contoh soal, sebuah peta Pulau Jawa dibuat dengan skala 1 dibanding 1.500.000. Jika jarak pada peta Bekasi dan Bandung 9 cm, tentukan jarak sebenarnya. Ketahui S 1 dibanding 1.500.000, jarak pada petanya 9 cm, ditanya JS. Langsung kita pakai rumus jarak sebenarnya sama dengan N kali JP. N-nya adalah 1.500.000. JP-nya 9. Diperoleh 13.500.000 cm. Ya, kita ubah 1 kilometer. Nah, berikutnya ada soal yang harus kalian kerjakan dalam sesi pengerjaan pukul 11 sampai pukul 12. Jadi ada 3 soal. Silakan soal yang dengan kode S1, S2, S3 ini dikerjakan lalu disubmit melalui Google Classroom. Jika merasa kesulitan mensubmit tugas ini, silakan bertanya. Begitu dari Pak Heru. Selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas. Bila ada kurang lebihnya, Pak Heru mohon maaf yang sebesar-besarnya.